Hujan deras mengguyur Stadion Gelora Bung Karno malam itu, seolah langit ikut menangisi nasib Sinta. Dengan tas olahraga di tangan yang basah kuyup, Sinta berdiri di depan gerbang keluar, mata memerah karena air mata bercampur hujan. Kamu dikeluarkan dari tim karena mengungkapkan cinta yang tidak wajar pada Lina, rekanmu sendiri, bentak pelatih dengan suara penuh amarah. Suaranya masih bergema di telinga Sinta. Tapi siapa sangka, di pertandingan final nanti, justru kakinya yang akan mencetak gol penentu yang membuat seluruh Banlat menunduk malu. Malam itu berita sudah menyebar seperti api di rumput kering. Media sosial Indonesia ramai dengan tagar skandal tim nasional wanita, Oto Lama Sinta dan Lina yang sempat direkam secara diam-diam saat latihan malam di akademi dulu kini jadi viral. Ini tidak normal, komentar netizen dari berbagai daerah, dari Jakarta hingga Surabaya, dari Bandung hingga Makassar. Sinta merasa dunia runtuh. 5 tahun lalu, di Akademi Sepak Bola Wanita di Bandung, semuanya dimulai dengan senyum Lina yang membuat jantungnya berdegup kencang. Mereka berlatih bersama, berbagi keringat, berbagi mimpi. Malam-malam rahasia di asrama, tangan saling genggam, bisikan cinta yang hanya mereka pahami. Tapi keluarga Sinta, orang tua yang taat di kampung halaman Cianjur, tidak pernah menerima. Kamu harus menikah dengan laki-laki, Sinta. Ini dosa besar, kata ayahnya saat rahasia pertama kali tercium. Sinta ketakutan. Dia memilih menyangkal. Dia memilih menyakiti Lina dengan kata-kata kasar. Ini hanya kesalahan, Lina. Aku bukan seperti itu. Lina pergi dengan air mata, dan Sinta menutup hati rapat-rapat. Kini, di usia 24 tahun, mereka bertemu lagi di tim nasional. Sinta berusaha menjaga jarak, tapi hati tak bisa bohong. Saat Lina cedera ringan di latihan, Sinta yang memapahnya ke ruang ganti, dan tanpa sadar, pelukan itu tertangkap kamera ponsel salah satu staf. Satu video, satu ledakan. Pelatih memanggilnya ke ruang rapat pagi ini. Kamu bikin malu negara, Sinta. Tim ini butuh citra bersih. Rekan-rekan yang dulu akrab kini menatapnya dingin. Lina berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat, tidak berani menatap mata Sinta. Sinta pulang ke apartemen kecil di Jakarta Selatan dengan hati hancur. Telepon dari ibunya berdering tanpa henti. Kamu sudah membuat kami malu di kampung, Nak. Jangan pulang dulu. Malam itu, Sinta duduk di lantai, memeluk lutut, mengingat setiap momen 5 tahun lalu. Bagaimana dia memilih keluarga daripada cinta. Bagaimana Lina menangis di lapangan saat perpisahan itu. Dan sekarang, semuanya terulang. Tapi di balik air mata, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang berkata, kali ini aku tidak akan lari lagi. Besok adalah latihan terakhir sebelum semifinal. Meski sudah dikeluarkan, Sinta tetap datang ke stadion, duduk di tribun kosong, menyaksikan timnya berlatih tanpa dirinya. Lina bermain dengan semangat yang dipaksakan, tapi setiap tendangan meleset. Sinta tahu, dia adalah otak serangan tim ini. Tanpa dirinya, semuanya kacau. Malam semakin larut. Sinta menerima pesan dari Lina untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kenapa kamu lakukan ini lagi, Sinta? Kenapa kamu selalu menyakitiku? Pesan itu seperti pisau. Sinta menangis sendirian di kamar. Tapi di dalam hatinya, keputusan sudah bulat. Dia akan buktikan. Besok, semifinal.
Dan entah bagaimana, dia harus kembali ke lapangan. Semifinal melawan tim dari Surabaya berlangsung sengit di bawah sorot lampu stadion yang terang benderang. Sinta duduk di tribun penonton biasa, mengenakan hoodie hitam menutupi wajah. Tim nasional kesulitan. Skor 1-1 di menit ke-70. Lina berlari di sayap kiri, tapi setiap umpan gagal. Pelatih mondar-mandir di pinggir lapangan, wajahnya tegang. Kita butuh Sinta, gumam asisten pelatih tanpa sadar. Kata-kata itu tertangkap telinga Sinta. Di menit ke-85, Lina terjatuh setelah takle kasar. Cedera lama kambuh. Pelatih akhirnya menoleh ke tribun. Mata mereka bertemu. Sinta berdiri, jantung berdegup kencang. Masuklah, kata pelatih lewat telepon singkat, suaranya terpaksa. Tapi ini terakhir. Setelah ini kamu keluar selamanya. Sinta berlari ke lapangan, jersey nomor 10 yang sudah dicuci darah dan keringat lama kembali melekat di tubuhnya. Penonton berbisik. Beberapa sorak, banyak yang mencemooh. Lesbian, teriak seseorang dari tribun belakang. Sinta mengabaikan. Bola diberikan kepadanya di menit ke-88. Dengan satu sentuhan, dia melewati dua bek lawan, umpan silang tepat ke kaki penyerang. Gol. Skor 2-1. Stadion meledak, tapi sorakannya bercampur dengan ejekan. Lina yang duduk di bangku cadangan menatap Sinta dengan mata berkaca-kaca. Pertandingan usai. Tim lolos ke final. Di ruang ganti, suasana dingin. Pelatih tidak memuji. Kamu hanya pinjaman malam ini. Besok final, kamu tidak boleh main. Sinta mengangguk, tapi di dalam dada ada tekad. Malam itu, dia tidak pulang. Dia pergi ke pantai Ancol sendirian, duduk di pasir, mengingat masa lalu lagi. 5 tahun lalu, setelah putus dengan Lina, Sinta dipaksa keluarga berpacaran dengan anak tetangga. Pernikahan hampir terjadi. Tapi setiap malam, dia menangis mengingat senyum Lina. Rahasia itu dia pendam dalam-dalam. Hingga kini terbongkar. Telepon dari ayahnya masuk. Kamu sudah tidak punya tempat di rumah ini, Sinta. Jangan harap kami datang mendukung. Sinta mematikan ponsel. Pagi harinya, berita semakin gila. Media nasional memberitakan pemain timnas wanita dipecat karena hubungan sesama jenis. Lina menelepon. Kita harus bicara, Sinta. Sebelum final. Mereka bertemu di kai kecil di Menteng. Lina duduk di depannya, tangan gemetar. Kamu pernah bilang cinta kita salah. Sekarang kamu umumkan di depan semua orang. Apa maksudmu? Sinta menunduk. Aku takut, Lina. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku sadar, aku sudah kehilangan diriku sendiri. Lina menangis. Kamu hancurkan aku 2 kali, Sinta. Konfrontasi itu panjang. Lina menceritakan bagaimana dia hampir menyerah sepak bola setelah putus dulu. Bagaimana dia pindah ke klub lain untuk melupakan. Tapi takdir mempertemukan lagi. Sinta meminta maaf, tapi Lina belum bisa memakan. Kamu harus pilih, Sinta. Tim atau aku? Sinta tidak menjawab. Dia tahu, final besok adalah segalanya. Malam sebelum final, Sinta berlatih sendirian di lapangan kosong. Tendangan demi tendangan.
Setiap bola yang melesat mengingatkannya pada luka masa lalu. Di saat yang sama, pelatih rapat dengan manajemen. Kita butuh dia. Tanpa Sinta, kita kalah. Manajemen ragu karena tekanan sponsor. Tapi pelatih memutuskan. Biar masyarakat bicara. Kita butuh kemenangan. Hari Inal tiba. Stadion Gelora Bung Karno penuh sesak, 60.000 penonton. Tim nasional melawan tim kuat dari Medan. Sinta duduk di bangku cadangan, jersey nomor 10 sudah siap. Pelatih menatapnya dingin. Mainkan 15 menit terakhir saja. Jangan buat masalah. Pertandingan dimulai. Tim lawan unggul 1-0 di babak pertama. Lina bermain luar biasa, tapi serangan mandek. Di ruang ganti istirahat, pelatih berteriak. Kita butuh keajaiban. Mata semua tertuju ke Sinta. Babak kedua skor masih 1-0. Menit ke-65, Lina diganti karena kelelahan. Saat itulah pelatih memanggil Sinta. Masuk. Cetak gol. Sorak penonton campur aduk saat Sinta berlari ke lapangan. Lesbian. Pahlawan, teriak dua kubu. Sinta okus. Bola dikuasai di tengah lapangan. Dia berlari, melewati bek, melihat celah. Tendangan jarak jauh. Gol. Skor 1-1. Stadion gila. Tapi itu belum cukup. Menit ke-88, injury time. Bola mati di kotak penalti. Sinta mengambil tendangan. Napasnya tertahan. Dia ingat kata ayahnya, ingat tangis Lina, ingat semua penolakan. Tendangan melengkung sempurna. Gol. Skor 2-1. Peluit panjang berbunyi. Indonesia juara. Rekan-rekan tim berlari memeluk Sinta. Tapi pelatih dan Banlat berdiri di pinggir, kepala tertunduk. Mereka tahu tanpa Sinta tidak ada gelar ini. Di podium, Troy diangkat. Sinta berdiri di tengah, tapi hatinya berat. Lina mendekat, memegang tangannya di depan kamera. Terima kasih, bisik Lina. Malam kemenangan, pesta di hotel. Tapi Sinta pergi ke kamar sendirian. Lasbak lagi. 2 tahun lalu saat dia hampir menikah dengan pria pilihan keluarga. Dia kabur malam itu, lari ke lapangan, menangis sendirian. Lina yang kebetulan ada di kota itu menemukannya. Mereka bertemu lagi secara rahasia. Tapi Sinta masih takut. Aku tidak bisa, Lina. Keluargaku. Itu malam terakhir mereka bersama sebelum Ideo bocor. Kini semuanya terbuka. Telepon dari ibunya masuk. Kamu menang, nak. Tapi kami masih malu. Sinta menjawab pelan. Aku tidak minta maaf atas siapa diriku, Bu. Konfrontasi dengan keluarga terjadi lewat Ideo Chal. Ayahnya marah besar. Kamu bawa nama keluarga jatuh. Sinta menangis tapi tegar. Aku sudah lelah menyembunyikan, Pak. Cinta ini nyata. Lina menunggu di luar kamar. Mereka berpelukan lama. Aku makan kamu, kata Lina. Tapi kita mulai lagi dari nol. Sinta mengangguk. Tapi masyarakat belum selesai. Keesokan harinya, berita utama, pemain timnas lesbian jadi pahlawan Inal. Komentar pro dan kontra memenuhi internet. Beberapa sponsor mundur. Tapi Federasi Sepak Bola memberikan pernyataan resmi.
Kami mendukung prestasi, bukan kehidupan pribadi. Sinta tahu perjuangan belum selesai. Minggu-minggu setelah Inal, Sinta menjadi pusat perhatian. Wawancara demi wawancara. Dia bicara jujur di salah satu talkshow nasional. Aku pernah menyangkal diri sendiri karena takut. Sekarang aku belajar menerima. Lina duduk di sampingnya, tangan saling genggam. Penonton studio bertepuk tangan, tapi di luar, kelompok konserati demo di depan studio. Ini merusak moral bangsa, teriak mereka. Sinta dan Lina keluar lewat pintu belakang. Di kampung Cianjur, keluarga Sinta masih menolak. Ibu menelepon setiap malam, menangis. Pulanglah, nak. Kita bicara baik-baik. Sinta pulang akhirnya. Di rumah kayu sederhana, ayahnya duduk diam. Kamu pilih jalan ini, tanya ayah. Sinta mengangguk. Aku pilih bahagia, Pak. Konfrontasi berlangsung berjam-jam. Ayah menceritakan masa kecil Sinta, bagaimana dia selalu ingin menjadi putri sempurna. Sinta menceritakan rasa sakit 5 tahun lalu. Akhirnya, ayah menangis. Aku takut kamu menderita, nak. Pelukan pertama setelah bertahun-tahun. Tapi tetangga kampung masih bergosip. Sinta tidak peduli. Kembali ke Jakarta, tim nasional memanggilnya untuk tur Asia. Tapi ada syarat, jaga sikap di depan media. Sinta tersenyum getir. Di bandara, Lina mengantar. Aku ikut kamu kapanpun, kata Lina. Di pesawat, Sinta memandang awan. Flashback ke hari pertama mereka bertemu di akademi. Lina yang pemalu, Sinta yang percaya diri. Cinta tumbuh pelan, seperti rumput di lapangan. Lalu badai keluarga datang. Sinta ingat malam dia mematahkan hati Lina. Makan aku, bisiknya sekarang pada dirinya sendiri. Di Singapura, pertandingan persahabatan. Sinta mencetak 2 gol. Berita Indonesia ramai lagi. Lesbian hero cetak gol lagi. Sponsor baru datang. Ederasi mulai melunak. Tapi di dalam tim, masih ada rekan yang menjauh. Satu rekan, Rina dari Medan, mendekati Sinta di hotel. Aku tidak setuju dengan pilihanmu. Tapi kamu pemain hebat. Sinta tersenyum. Terima kasih. Aku tidak minta semua setuju. Malam itu, Sinta dan Lina ideocal lama. Aku kangen kamu, kata Lina. Aku juga. Cinta mereka mulai pulih, pelan tapi pasti. Kembali ke Indonesia, Sinta diundang ke acara komunitas kecil di Jakarta. Dia bicara di depan 50 orang. Jangan takut jadi diri sendiri. Tapi siap dengan segala konsekuensi. Aplause meriah. Tapi di luar, ada ancaman. Pesan HT di media sosial semakin banyak. Sinta blokir satu persatu. Keluarga Lina juga mulai menerima. Ibu Lina berkata, asal kamu bahagia, Bu. Perlahan, 2 keluarga mulai bicara. Tapi luka masih ada. Sinta tahu penebusan butuh waktu. 6 bulan berlalu. Sinta dan Lina pindah ke apartemen bersama di kawasan Kemang. Kehidupan baru dimulai. Latihan pagi, makan malam bersama, malam-malam cerita masa lalu. Kamu pernah bilang aku hanya kesalahan, kata Lina suatu malam. Sinta memeluknya. Dan sekarang kamu adalah segalanya. Tapi masyarakat belum berhenti.
Di sebuah turnamen lokal, saat Sinta bermain untuk klub barunya, penonton melempar botol ke lapangan. "Pergi dari sepak bola," teriak mereka. Sinta tetap main. Gol demi gol. Klub menang. Pelatih baru berkata, "Kamu inspirasi bagi banyak gadis." Di rumah, telepon dari ayah Sinta. "Kami bangga, Nak. Meski masih sulit." Kata-kata itu seperti obat. Lina juga mendapat tawaran dari tim nasional lagi. Mereka bermain bersama untuk pertama kalinya setelah Inal. Di lapangan, chemistry mereka luar biasa. Gol indah tercipta dari umpan Sinta ke Lina. Media bilang jecinta di lapangan. Tapi di balik kamera ada air mata. Sinta masih sering mimpi buruk tentang hari pengusiran dulu. Lina selalu membangunkannya. "Kita sudah lewati." Suatu hari, Sinta diundang ke sekolah sepak bola wanita di Bandung, tempat mereka dulu bertemu. Dia bercerita kepada gadis-gadis muda. "Jangan pernah menyangkal diri kalian. Cinta itu indah, apapun bentuknya." Salah satu gadis mendekat setelah acara. "Aku juga seperti Kak Sinta. Takut bilang ke orang tua." Sinta memeluknya. "Kamu tidak sendiri." Momen itu menyembuhkan luka Sinta sedikit demi sedikit. Kembali ke Jakarta, ada konfrontasi besar. Sebuah acara talkshow nasional mengundang Sinta dan seorang tokoh agama konservatif. "Cinta sesama jenis bertentangan dengan agama," kata tokoh itu. Sinta menjawab tenang. "Tuhan menciptakan cinta, Pak. Saya hanya ingin hidup jujur." Debat panas. Tapi Sinta tidak mundur. Lina menonton dari rumah, bangga. Malam itu mereka merayakan kecil-kecilan. "Kamu hebat," kata Lina. Sinta tersenyum. "Kita berdua hebat. Tapi ada satu rahasia terakhir." Sinta menemukan surat lama dari Lina, ditulis 5 tahun lalu. "Aku akan selalu mencintaimu meski kamu tolak aku." Air mata Sinta jatuh. Dia tunjukkan ke Lina. "Makan aku atas semua luka itu." Mereka berpelukan lama. Penebusan mulai terasa nyata. Turnamen Asia berikutnya mendekat. Sinta dan Lina dipanggil lagi ke tim nasional. Kali ini tanpa syarat. Pelatih lama menelepon. "Kami minta maaf, Sinta. Kamu pantas di sini." Kata-kata itu seperti akhir dari babak lama. Inal Asia di Bangkok. Stadion penuh. Sinta dan Lina berdiri berdampingan di lapangan, lagu kebangsaan Indonesia berkumandang. Lawan adalah tim kuat Korea Selatan. Pertandingan ketat. Skor 0-0 hingga menit ke-80. Sinta mengambil bola di tengah. Berlari. Umpan ke Lina. Lina kembali ke Sinta. Tendangan keras. Gol. 1-0. Penonton Indonesia yang datang berteriak gembira. Tapi Korea menyamakan 1-1. Injury time. Sinta mendapat penalti. Dia berdiri di titik putih. Semua kenangan melintas, hari pengusiran, tangis Lina, tekanan keluarga, sorak penonton yang campur aduk. Tendangan. Gol. 2-1. Indonesia juara Asia. Di podium, Troy diangkat. Pelatih lama mendekat, menunduk dalam-dalam. "Makan kami, Sinta. Kamu buktikan semuanya." Banlat lain ikut menunduk. Sinta memeluk Lina di depan seluruh dunia.
Kamera menangkap momen itu. Kembali ke Indonesia, sambutan meriah di bandara. Keluarga Sinta dan Lina datang. Ayah Sinta memeluk erat. "Kamu anakku. Aku bangga." Ibu Lina menangis bahagia. Di rumah, Sinta duduk di teras, memandang langit malam Jakarta. Semua luka mulai sembuh. Lina duduk di samping, tangan saling genggam. "Kita menang, sayang." Sinta tersenyum. "Ya, kita menang bersama." Tapi di dalam hati, Sinta tahu perjuangan belum berakhir. Masyarakat masih belajar. Tapi dia sudah tidak takut lagi. Cerita ini berakhir di sini, tapi perjalanan masih panjang. Apakah pengkhianatan masa lalu bisa benar-benar ditebus dengan kemenangan atau luka yang pernah diciptakan akan selalu meninggalkan bekas selamanya?